Apa yang membuat kita menjadi diri sendiri? Bukan fisik, bukan nama, tapi ingatan, kenangan, pengalaman, rasa kehilangan, dan cinta. Sekarang bayangkan, ada makhluk yang tidak merobek tubuhmu, tapi menghapus dirimu dari dalam. Menarik ingatanmu, seperti menarik benang dari pikiran yang mulai kosong. Di berbagai belahan dunia, mitologi menyimpan cerita tentang makhluk yang tidak membunuh, tapi mengambil ingatan. Lethe adalah sungai pelupa di dunia bawah, dan di dalamnya tinggal para naiads, nimfa air yang dipercaya bisa menghapus semua kenangan siapapun yang meminumnya. Namun dalam versi cerita yang lebih tua, nimfa Lethe bukan hanya menjaga air, tapi bisa menyerap ingatan seseorang hanya dengan sentuhan. Beberapa pahlawan dalam legenda pernah kembali dari dunia bawah dengan tubuh utuh, tapi tidak tahu siapa mereka. Karena dalam dunia Lethe, kehilangan identitas, dalam kisah kuno Timur Tengah, tidak semua jin bersifat jahat. Namun adalah pengecualian, ia tidak menghancurkan. Ia membuat manusia kosong. Korban yang dihinggapi jin ini akan bangun dalam keadaan tidak mengenali orang tua, bahasa, bahkan dirinya sendiri. Dalam beberapa catatan rahasia sufi, jin ini tidak menghuni tubuh, tetapi menyelinap ke dalam pikiran, lalu mengambil sesuatu yang paling berharga, kesadaran. Dan setelah ingatan diambil, yang tersisa Obaifo digambarkan sebagai penyihir malam yang berjalan di antara pemukiman dengan tubuh yang tampak normal, namun mata mereka bersinar redup. Ia bisa menyerap kekuatan hidup seseorang lewat mimpi, dan kekuatan itu bukan hanya energi, tetapi juga ingatan tentang siapa mereka. Korban sering ditemukan bingung, tidak tahu di mana mereka, dan tidak mampu mengingat keluarganya sendiri. Meski berdiri di depan mereka, makhluk ini tidak mencuri masa depanmu. Niting hapus menulis. Moirai dikenal sebagai takdir yang menenun benang kehidupan. Namun legenda terlarang Yunani menyebut tentang Moirai hitam, penenun yang tidak menenun nasib, melainkan membongkarnya. Mereka muncul di malam bulan gelap, menatap mata manusia dan perlahan menarik benang-benang ingatan dari kepala mereka. Setelahnya korban tidak menjadi gila, hanya kosong. Seperti lembaran kertas putih yang pernah penuh cerita. Dan tidak ada satupun yang tahu. Dimana mereka misundamt. Yakul digambarkan sebagai makhluk bayangan berbentuk asap pekat. Ia hanya bisa dilihat oleh orang yang pernah kehilangan seseorang secara tragis. Makhluk ini tidak menyerang, melainkan menghampiri perlahan dan berbisik ke telinga manusia. Setelah itu, korban perlahan mulai melupakan wajah orang-orang yang dicintainya, nama sendiri dan tujuan hidup. Dalam catatan biara Tibet, satu-satunya syarat yang menghimpsiku adalah dan mengingat sesuatu yang bersoal ke siapapun. Tidak dekhekta. Tidak soit. Kita menyimpan memori dalam otak, tapi jiwa kita ada dalam kenangan. Dan jika makhluk-makhluk ini benar, maka yang harus kita jaga bukan tubuh kita, tapi siapa kita di dalam. Karena kehilangan ingatan bukan berarti, tapi hilangnya seluruh bukti bahwa kamu pernah ada. On screen text, penutup di layar.